Dunia pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Timur mendadak digemparkan oleh sebuah rekaman video berdurasi 31 detik yang mendadak tular di berbagai platform media sosial. Video memilukan tersebut memperlihatkan sosok Jessica Sofia Tunarjo, seorang mahasiswi program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, FKM, Universitas Nusa Cendana, Undana, Kupang. Dalam rekaman tersebut, Jessica tampak mengalami tekanan psikologis berat, menangis histeris, hingga tergeletak lemas di lantai. Narasi yang menyertainya menyebutkan bahwa mahasiswi semester 10 itu mengalami depresi hebat setelah diduga sebanyak 12 kali mengalami pembatalan ujian atau sidang skripsi oleh oknum dosen penguji. Kabar mengenai pembatalan mendadak yang terus berulang, bahkan saat jadwal ujian hasil sudah berada di depan mata, seketika memicu simpati mendalam dari warganet. Banyak pihak mendesak agar persoalan ini diusut secara tuntas dan transparan demi mencegah jatuhnya korban tekanan akademik lainnya di lingkungan kampus. Menanggapi gejolak publik tersebut, pihak manajemen Universitas Nusa Cendana langsung mengambil tindakan. Dekan FKM Undana, Profesor Dr. Insinyur Apris A. Adu, menyampaikan keprihatinan serta penyesalan mendalam atas peristiwa yang menimpa salah satu mahasiswinya dalam konferensi pers resmi di gedung FKM Undana pada Kamis, 30 Juli 2026. Saya sangat menyesalkan kejadian ini. Kondisi seperti ini tentu bukan yang kita harapkan. Harapan kami, FKM menjadi fakultas yang memberikan pelayanan terbaik, terutama kepada mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama, tegas Profesor Apris A. Adu. Pihak fakultas bergerak cepat dengan menggelar rapat koordinasi darurat yang melibatkan pimpinan fakultas, ketua program studi, operator, hingga dosen pembimbing dan penguji. Namun, proses klarifikasi resmi terhadap salah satu dosen penguji berinisial SKAL yang disorot publik masih tertunda sementara waktu, lantaran dosen bersangkutan tengah berduka atas meninggalnya anggota keluarga. Pihak kampus memberikan ruang duka 1 hingga 2 hari sebelum menggali informasi secara menyeluruh. Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan rasa kemanusiaan, Profesor Apris bersama jajaran pimpinan fakultas menjenguk langsung Jessica yang sedang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Wirasakti Kupang pada Rabu sore. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan semangat agar sang mahasiswi dapat segera pulih, baik secara fisik maupun mental. Pihak FKM Undana menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan kondisi kesehatan mental dan fisik Jessica membaik sepenuhnya sebelum melangkah ke tahapan penanganan proses akademik berikutnya. Kami datang sebagai orang tua untuk memberikan semangat. Fokus kita adalah pemulihan Jessica terlebih dahulu. Undana memiliki tim kesehatan mental yang melibatkan dosen-dosen psikologi yang siap memberikan pendampingan penuh, tambah dekan FKM Undana. Pihak kampus juga memuji potensi akademik Jessica dan berharap sang mahasiswi dapat segera kembali ke bangku perkuliahan untuk menyelesaikan ujian hasil skripsinya. Sementara itu dari tingkat rektorat, Wakil Rektor 4 Undana, Profesor Philip H. De Rozari, menegaskan bahwa universitas tengah menurunkan tim investigasi mendalam untuk menelusuri seluruh fakta lapangan secara pasti, objektif, dan tanpa bias. Langkah ini diambil guna menghindari kesimpangsiuran informasi yang berkembang liar di tengah masyarakat. Pihak rektorat menggarisbawahi komitmen tegas universitas yang tidak akan pernah mentoleransi segala bentuk tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikologis, di lingkungan akademik. Pada prinsipnya, Undana tidak mentoleransi adanya kekerasan dalam bentuk apapun yang terjadi di lingkungan kampus. Kami meminta masyarakat memberikan waktu bagi tim investigasi untuk bekerja, dan hasilnya akan menjadi bahan evaluasi perbaikan sistem tata kelola ke depan, tegas Profesor Philip H. De Rozari. Persoalan ini turut memanti perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Nusa Tenggara Timur.
Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Rondo, menyampaikan keprihatinannya dan mendesak adanya pembenahan mendasar pada sistem tata kelola akademik di perguruan tinggi. Winston menegaskan bahwa apapun hasil investigasi nantinya, rasa aman mahasiswa dalam menempuh pendidikan adalah hak mutlak yang wajib dilindungi. Layanan bimbingan skripsi harus memiliki standar transparan, mekanisme pengaduan yang independen, serta akses bantuan kesehatan mental yang mudah dijangkau. Jangan sampai kewenangan akademik berubah menjadi kesewenang-wenangan akademik. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pelayanan akademik yang adil, profesional, dan manusiawi, ujar Winston Rondo. Kasus yang menimpa Jessica Sofia Tunarjo kini menjadi momentum evaluasi besar bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia, agar iklim akademik tidak hanya mengejar capaian nilai, tetapi juga senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kesehatan jiwa para mahasiswanya.